Sementara itu di Gambir, Jakarta Pusat, sebuah mobil sedan rusak berat karena menabrak separator busway. Kecelakaan terjadi saat mobil yang dikemudikan seorang wanita ini melaju kencang dari arah Gambir menuju Tugu Tani. Diduga sang pengemudi panik saat nyaris bersenggolan dengan kendaraan lain. Usai dievakuasi, mobil beserta pengemudinya kemudian dibawa petugas ke unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah minibus yang nekat menerobos jalur roda 2 malah mogok di atas jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Sopir diduga tidak tahu adanya pembagian jalur di atas Suramadu atau sedang mengantuk sehingga terlanjur masuk ke jalur khusus motor. Akibatnya ribuan kendaraan terhalang bodi mobil yang mogok. Selain jalur yang semakin sempit, pemotor juga kesulitan melaju karena minimnya penerangan jalan di atas jembatan. Karena banyak lampu penerangan jalan yang mati. Warga pun sangat menyayangkan banyaknya pelanggaran lalu lintas usai jembatan Suramadu ini digratiskan sejak tahun lalu. Dan sejak digratiskan, tidak ada lagi petugas yang berjaga di pintu masuk Suramadu. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Sejumlah warga yang emosi nyaris mengeroyok sopir truk yang menabrak 10 sepeda motor di Jalan Raya Mojosari, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Beruntung polisi segera datang ke lokasi dan mengamankan sopir truk yang dalam keadaan kebingungan. Kepada polisi, sang sopir mengaku tiba-tiba kehilangan pandangan saat melaju dari Sragen menuju Banyuwangi dengan muatan 10 ton gabah. Akibatnya truk oleng dan langsung menabrak deretan sepeda motor pengunjung angkringan yang terparkir di pinggir jalan. Bahkan warung angkringan itu pun rusak tertabrak. Satuan Lalu Lintas Polres Mojokerto yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi mata. Polisi juga mengamankan truk dan sepeda motor ke Polres Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Banjir bandang menerjang desa Dander, Kecamatan Dander di Bojonegoro, Jawa Timur. Air keruh bercampur lumpur dari kawasan hutan mengalir deras di tengah jalan hingga memutus akses penghubung antar kecamatan. Sedikitnya ada 3 desa di wilayah selatan Bojonegoro yang diterjang banjir bandang, yaitu Desa Dander, Kunci, serta Desa Sumberarum, Kecamatan Dander. Ketinggian banjir antara 50 hingga 1 meter terutama di dataran rendah. Banjir bandang berlangsung setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah selatan Bojonegoro sejak Minggu petang. Meski sejumlah titik telah surut, namun air bercampur lumpur masih mengotori rumah, tempat ibadah seperti masjid, serta sejumlah fasilitas umum. Deras sekali Pak ya? Harus ya? Ya. Terusnya petang. Banjir bandang. Banjir bandang ya? Iya. Memang sering Pak di sini Pak? Iya, tiap tahun. Setiap hujan deras sering ya? Iya. Sebelumnya peristiwa serupa juga berlangsung pada akhir Desember tahun 2023 kemarin. Pihak BPBD Bojonegoro masih mendata dampak yang ditimbulkan akibat peristiwa ini. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Rumah rakit hanyut di bantaran Sungai Babatan, Desa Cintajaya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Rumah yang diketahui digunakan sebagai tempat usaha kerupuk kemplang ini hanyut bersamaan hujan dengan intensitas tinggi di kawasan tersebut. Insiden ini terjadi saat arus sungai sempat menggiring koloni eceng gondok yang menghantam ikatan tali rumah rakit. Rumah hanyut sejauh 500 meter dan nyaris mengenai rumah lain yang berada di sekitar sungai. Akibat peristiwa ini pemilik rumah mengalami kerugian jutaan rupiah lantaran sejumlah bagian bangunan seluas 16 x 7 meter ini rusak parah. Arus banjirnya deras ya? Deras. Hujan enggak posisi? Hujan, benar ada hujan. Jadi
Tali itu lepas. Iya lepas. Dia ni kena yang sebelah ini dulu. Yang sebelah ini kan dia tidak ada pakai bambu bawahnya, dia pakai drum. 2 meter masuk dia keluar. Keluar itu langsung kena tempat kami. Setelah sempat hanyut sejauh 500 meter, akhirnya rumah rakit tersebut berhasil dievakuasi dengan menggunakan 5 unit perahu tongkang dan ditarik ke tempat semula. Dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Diduga kelaparan dan hendak mencari mangsa, seekor ular piton berukuran besar masuk permukiman warga. Sementara di Kota Sampang, Jawa Timur, pemirsa, warga dikagetkan dengan kemunculan ular sanca dari atas pohon dan telah memangsa kucing milik warga yang hilang. Warga Desa Alang-Alang Caruban, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dikejutkan dengan munculnya seekor ular piton berukuran besar. Ular dengan panjang 5 meter dan berat 50 kg diduga tengah mencari mangsa di permukiman warga. Warga sempat kesulitan menangkap ular karena kondisinya sedang proses pergantian kulit sehingga sensitif dan mudah menyerang. Ular kemudian berhasil ditangkap menggunakan kayu, lalu mulut ditutup lakban agar tidak membahayakan. Usai mendapat laporan, petugas BPBD mendatangi lokasi dan mengevakuasi ular ke kantor BPBD Jombang untuk kemudian dilepas liarkan ke habitatnya. Sementara di Kelurahan Rong Tengah, Kecamatan Kota Sampang, Jawa Timur, warga berupaya mengevakuasi ular sanca kembang sepanjang 4 meter yang melilit di pohon dekat rumah warga. Ular pertama kali ditemukan warga yang melintas dan melihat ular bergelantungan di sebuah pohon. Warga pun bergegas menangkap ular, khawatir akan membahayakan warga sekitar. Sejumlah mak-mak dan anak yang berada di sekitar lokasi panik dan berteriak saat melihat ular dievakuasi. Warga pun sempat kesulitan mengevakuasi ular lantaran ular melingkar di pohon dan kondisi gelap. Setelah setengah jam ular bisa ditangkap lalu dimasukkan ke dalam karung. Namun saat ditangkap ular tersebut mengeluarkan bangkai kucing yang diduga baru saja dimangsa. Dari Jombang dan Sampang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, kebakaran kabel optik terjadi di gerbang Istana Bogor, Jawa Barat. Asal api diduga akibat korsleting listrik kabel optik. Percikan api membakar kabel optik sepanjang lebih dari 10 meter di Jalan Sudirman depan gerbang Istana Bogor, Jawa Barat. 3 unit damkar dikerahkan agar api tidak semakin merembet ke box Videotron di depan markas Denpom. Dari hasil pemeriksaan sementara, kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada kabel optik dan merembet lapisan kabel listrik. Kebakaran baru bisa dipadamkan setelah 3 jam kemudian. Diketahui ya berdasar keterangan saksi sekitar 11.50 kejadian. Nah, ini dalam penyelidikan karena yang kebakar itu apakah itu dari kabel optik atau dari listrik kita belum tahu. Nanti melakukan penyelidikan dulu, kita tanya petugas PLN, kita ambil keterangan dari PLN, baik dari optik juga akan kita ambil keterangan. Akibat kebakaran, arus lalu lintas macet parah dan dialihkan ke kawasan Sempur. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.